Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari wawancara atau observasi yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu terkait dengan pengukuran budaya organisasi Dinas Perdagangan Kota Padang, studi kasus UPTD Pasaraya Padang. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, adapun anggota dari kelompok 8 yang pertama Dila Rahayu, yaitu saya sendiri, kemudian ada Dea Ramadhani Effendi, Mimi Sarmila, dan juga Dian Febri Pratama. Terkait dengan topik bahasan, yang pertama kami akan membahas mengenai sejarah, kemudian lambang, bahasa yang lazim digunakan, serta pengukuran OSAI. Adapun materi yang pertama akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dea Ramadhani Effendi. Kepada Dea, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan sejarah Dinas Perdagangan Kota Padang. Dinas Perdagangan Kota Padang memiliki 1 kantor pusat, 1 kantor UPT Metrologi Legal, dan 9 UPTD yang tersebar di seluruh pasar di Kota Padang. Pada permulaan abad ke-19, setelah ditemukan tambang batu bara di Ombilin dan dibukanya jalan kereta api dari Sawalunto ke Kota Padang, maka perkembangan kegiatan Kota Padang pada waktu itu semakin pesat. Dengan adanya Sungai Batangharau yang dijadikan sebagai tempat pelabuhan terletak di Muara Padang, di mana para pedagang di luar negeri berdatangan ke Sungai Batangharau. Oleh karena itu, dibukalah lambang batu bara Ombilin serta dibuka pula jalan kereta api tersebut. Maka dibangunlah pelabuhan Teluk Bayur yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kapal dalam pengangkutan batu bara. Dengan adanya barang ekspor impor melalui pelabuhan Teluk Bayur, maka Kota Padang semakin bertambah ramai oleh para pedagang dalam melakukan usaha di bidang perdagangan. Bertambahnya kesibukan melaksanakan ekspor barang-barang komoditi menyebabkan timbulnya keinginan dan ide-ide masyarakat Kota Padang untuk mendirikan pasar di daerah Kota Padang tersebut. Para pedagang yang bermodalkan semangat dan keinginan yang besar, maka dibukalah pasar yang pertama didirikan di Kota Padang yang bernama Pasar Mudik. Namun pasar tersebut tidak bertahan lama karena mengalami kebakaran. Penduduk Kota Padang pada waktu itu terdiri dari 4 suku, yaitu suku Belanda Totok, Tionghoa, Arab, Keling, Indo, yang keempat yaitu Bumi Putra atau putra asli Kota Padang. Salah seorang penduduk Kota Padang yang terkaya pada masa itu bernama Lesi Tiong. Beliau ikut mendirikan pasar daerah Klenteng di Jalan Niaga, yaitu Pasar Tanah Kongsi. Tetapi pasar itu tidak bertahan lama karena terbakar, maka pasar itu dijual lagi kepada famili dari Lesi yang bernama Ron Hoat. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya oleh Dian Febri Pratama. Kepada Dian, silakan. Selanjutnya yaitu lambang Dinas Perdagangan. Lambang Dinas Perdagangan sama dengan lambang daerah Kota Padang yang terdiri dari 4 unsur simbol, yaitu moto Padang Kota Tercinta yang berada dalam pita berwarna biru muda dengan huruf kuning. Bentuk dasar trapesium sama kaki dengan warna dasar merah. Profil lumbung atau rangkiang yang terpadu dalam bentuk atap gonjong 2 warna hitam. Tiang rangkiang dengan penggada dan keris berwarna kuning. Dinding rangkiang persegi hitam, kolong rangkiang persegi hitam. Gunung Padang berwarna biru. Bahasa sehari-hari yang digunakan di UPTD Pasaraya Dinas Perdagangan Kota Padang yakni bahasa Minangkabau. Dikarenakan semua karyawan yang ada di dalam kantor tersebut merupakan orang Minang secara keseluruhan. Akan tetapi apabila terdapat tamu ataupun sedang melakukan kegiatan besar, maka karyawan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya budaya yang dominan. Budaya saat ini adalah budaya klan. Budaya klan merupakan tipe budaya yang sangat menekankan keakraban dan ikatan emosi untuk saling berbagi, sehingga organisasi lebih seperti sebuah keluarga besar ketimbang entitas ekonomi.
Selanjutnya, budaya yang dominan, budaya yang diharapkan, atau budaya market. Budaya market adalah tipe budaya yang memfungsikan dirinya sebagai pasar itu sendiri, yang beroperasi terutama dengan mekanisme ekonomi pasar, dengan melakukan transaksi yang ditujukan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Konsep penting yang digunakan adalah transaction cost, yang berorientasi pada hasil, di mana nilai-nilai adalah daya saing dan produktivitas. Tujuan jangka panjang organisasi adalah melakukan aktivitas-aktivitas kompetitif dan mencapai sasaran dan target-target yang terukur. Sukses diukur dari pangsa pasar dan penguasaan pasar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Dian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mimi Sarmila. Pada Mimi Sarmila, disilakan. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik dominan. Untuk aspek ini, nilai budaya klannya lebih mendominan daripada nilai budaya market. Karena untuk saat ini kantor UPTD Pasaraya baru menerapkan nilai budaya klan. Dan nilai budaya market pun hingga saat ini masih menjadi nilai yang diharapkan ke depannya. Sehingga persentase nilai budaya klan menjadi nilai yang lebih mendominan. Sebagaimana yang kami lihat ketika survei langsung ke kantor, terlihat bahwa kantor UPTD Pasaraya Padang sangat menekankan keakraban dan ikatan emosi untuk saling berbagi, sehingga organisasi ini lebih seperti sebuah keluarga besar ketimbang sebuah kantor. Selanjutnya yaitu kepemimpinan organisasi. Nah, kepemimpinan organisasi di UPTD Pasaraya Padang ini lebih menekankan kepada gaya demokratik. Gaya kepemimpinan ini menekankan keseimbangan antara pencapaian tujuan atau hasil kerja dan perhatian terhadap bawahan. Nah, dalam bidang informasi pemimpin mendukung informasi timbal balik yang ada di dalam kelompok. Nah, pemimpin memberikan delegasi yang besar kepada orang-orangnya dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan dan lembaga organisasi. Nah, keputusan yang dibuat berdasarkan keputusan bersama. Namun, tidak dalam semua pengambilan keputusan bawahan dilibatkan. Selanjutnya yang ketiga, manajemen karyawan. Karyawan memegang peran yang penting dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Dalam mengelola manajemen karyawan, hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah mensejahterakan karyawan. Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwasanya fasilitas yang disediakan untuk karyawan telah memadai, serta sangat terlihat hubungan di antara karyawan terjalin cukup harmonis dan penuh rasa kekeluargaan. Selanjutnya yang keempat, kriteria sukses. Nah, kantor UPTD Pasaraya Padang ini mendefinisikan kesuksesan ini dianggap berhasil apabila retribusi berjalan lancar dan semua pedagang yang ada di kawasan Pasaraya Padang merasa nyaman dan aman ketika berjualan. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mimi Sarmila. Demikian penyampaian terkait dengan laporan dari observasi yang telah kami lakukan, yang pada dasarnya budaya yang dominan itu adalah budaya klan, karena lebih menekankan kepada keakraban, seperti yang telah kami lakukan pada observasi beberapa waktu lalu. Dan yang mereka harapkan adalah budaya market. Adapun terkait dengan dokumentasi yang dari wawancara yang telah kami lakukan dapat dilihat di layar. Kami melakukan wawancara di kantor UPTD itu secara langsung dan juga dapat dilihat terkait dengan struktur dari kepengurusan di UPTD tersebut. Mungkin sekian hasil dari KKL yang telah kami lakukan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.